Banyak orang bermimpi meninggalkan warisan besar untuk anak cucu, rumah mewah, bisnis keluarga, atau rekening bank yang nggak habis-habis. Tapi kenyataannya, mayoritas kekayaan generasi cuma bertahan sampai cucu. Fenomena ini punya istilah keren, shirt sleeves to shirt sleeves in 3 generations. Dari kerja keras penuh peluh, balik lagi ke kondisi awal. Dan nyatanya, ini bukan cuma di satu negara atau budaya. Mau itu keluarga pengusaha di Jepang, petani sukses di Amerika, sampai pedagang besar di Indonesia, polanya sama. Kenapa bisa gitu? Soalnya banyak yang lebih sibuk membangun kekayaan ketimbang merancang cara mempertahankannya. Warisan yang dibayangkan sebagai hadiah abadi seringkali nggak dibarengi strategi jangka panjang. Tanpa arah dan penjaga, harta itu jadi seperti es krim di tengah terik matahari, pelan-pelan mencair, lalu hilang begitu saja. Warisan bukan cuma soal meninggalkan banyak uang, tapi juga soal memastikan api, semangat, dan nilai hidup nggak padam di generasi berikutnya. Sayangnya, banyak yang hanya fokus pada mimpi besar, tanpa sadar bahwa kenyataan bisa sangat pahit kalau lupa menyusun rencana. Kamu tahu apa yang sering jadi bahan bakar utama para pembangun kekayaan generasi pertama? Bukan mimpi mewah atau hasrat jadi orang terkenal, tapi justru kekurangan. Hidup susah, makan pas-pasan, dan trauma akan kemiskinan itulah yang bikin mereka ngebut. Mereka nggak punya pilihan selain bergerak maju. Ketika hidup menekan dari segala arah, kreativitas dan daya juang jadi mekar. Mereka nggak duduk merenung soal passion, mereka mikirin besok makan apa. Dari situlah muncul etos kerja luar biasa. Bangun subuh, kerja keras tanpa keluhan, belajar dari nol, jatuh bangun tapi tetap jalan terus. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka nggak punya kemewahan untuk menyerah. Rasa takut jadi alat navigasi. Takut gagal, takut miskin lagi, takut anak-anaknya ngalamin hal yang sama. Tapi justru karena takut mereka jadi berani. Tapi disitulah rahasia tersembunyi kekayaan generasi pertama. Fondasinya bukan dibangun di atas keinginan pamer, tapi di atas rasa lapar yang nyata. Lapar akan perubahan, akan hidup yang lebih layak. Itu sebabnya, kekayaan generasi pertama biasanya lebih kokoh, karena setiap rupiah yang mereka dapat ada kisah panjang dan peluh di baliknya. Bukan sekadar angka, tapi simbol dari perjuangan melawan rasa nggak punya pilihan. Nah, disinilah mulai muncul drama. Generasi kedua, anak-anak dari para pejuang tadi, lahir di dunia yang jauh lebih nyaman. Mereka nggak pernah tahu rasanya tidur tanpa kepastian makan besok. Mereka tumbuh dengan sekolah bagus, liburan ke luar negeri, dan semua kebutuhan terpenuhi bahkan sebelum diminta. Tapi justru disinilah tantangannya. Karena mereka tidak berjuang untuk kenyamanan itu, maka persepsi mereka terhadap uang pun berbeda. Uang jadi sesuatu yang ada begitu saja, bukan hasil dari air mata dan kerja keras. Akibatnya, bisa muncul rasa entitled. Seolah-olah kemakmuran itu hak, bukan warisan yang harus dijaga. Rasa aman yang terlalu nyaman perlahan menghapus rasa takut yang dulu jadi bahan bakar generasi sebelumnya. Ketika rasa takut hilang, semangat bertahan juga ikut memudar. Muncullah risiko, arogansi, gengsi tinggi, tapi daya juang tipis, dan krisis identitas. Mereka bisa bingung, sebenarnya saya siapa tanpa nama besar keluarga ini? Bukan berarti semua anak orang kaya pasti kacau ya. Tapi tanpa kesadaran dan pembinaan sejak dini, mereka bisa terjebak di balik dinding emas yang terlihat megah dari luar, tapi kosong di dalam. Ini bukan soal menyalahkan generasi kedua, tapi soal memahami bahwa kemakmuran yang tidak disertai makna bisa menjadi bumerang yang diam-diam mengikis fondasi keluarga. Di titik ini, keluarga punya dua pilihan, bertahan atau perlahan tenggelam. Dan penentunya bukan seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi arah yang dipilih. Kamu mau keluarga ini jadi steward yang menjaga dan merawat, atau consumer yang menghabiskan dan menikmati sampai habis? Perbedaannya tipis, tapi dampaknya besar. Keluarga yang memilih jalur stewardship tahu bahwa warisan bukan cuma soal angka, tapi tentang amanah. Mereka menanamkan nilai-nilai, mendidik anak-anaknya bukan hanya agar pintar cari uang, tapi juga bijak mengelolanya. Mereka nggak takut ngomongin topik sensitif kayak kematian, pewarisan, atau tanggung jawab.
pendidikan finansial jadi kunci. Tapi bukan cuma ngajarin cara nabung atau investasi ya. Lebih dari itu, soal bagaimana menghargai proses, menjaga rasa syukur, dan tetap punya tujuan yang lebih besar dari sekadar kaya. Lalu ada sistem pelindung, yaitu trust fund, konstitusi keluarga, family governance. Kedengarannya ribet, tapi ini semacam rem darurat agar kapal besar bernama keluarga nggak oleng. Sistem ini bukan formalitas. Kalau dijalankan dengan niat yang benar, mereka bisa jadi benteng terakhir saat badai datang. Jadi bukan soal seberapa besar warisan yang kamu punya, tapi seberapa kuat fondasi yang kamu bangun agar warisan itu tetap hidup, bahkan ketika kamu sudah nggak ada. Kalau kamu pikir perjalanan ini cuma soal uang, tunggu dulu. Di balik semua cerita tentang warisan dan kekayaan, ada benang merah yang lebih dalam, yaitu makna. Keluarga yang bertahan lintas generasi bukan cuma tahu cara menghasilkan dan menjaga uang, tapi juga punya filosofi hidup yang kuat, yaitu kenapa di balik berapa. Uang buat mereka bukan tujuan akhir, ia hanyalah alat untuk melindungi, untuk memberi pilihan, untuk menjaga kebebasan. Tapi yang benar-benar diwariskan adalah cara pandang terhadap hidup. Anak-anak diajarkan bahwa nilai itu lebih penting daripada nilai tukar, bahwa keberhasilan nggak hanya soal jumlah nol di rekening, tapi tentang kontribusi dan integritas. Dan lucunya, semakin sukses sebuah keluarga, semakin mereka menghargai ingatan akan penderitaan. Bukan untuk meromantisasi masa lalu, tapi sebagai pengingat bahwa semuanya bisa berubah kalau lupa bersyukur dan sembrono mengelola. Makanya, keluarga-keluarga yang tahan lama biasanya punya cerita yang terus diulang. Kisah tentang kakek yang mulai dari gerobak atau nenek yang jualan kue keliling. Cerita-cerita ini jadi semacam kompas moral yang mengarahkan generasi berikutnya agar tetap membumi. Akhirnya, warisan terbaik bukan tumpukan uang, tapi nilai hidup yang membuat uang itu berarti. Karena pada akhirnya, yang bikin sebuah keluarga bertahan bukan seberapa banyak yang mereka punya, tapi seberapa dalam mereka paham makna di balik semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.